beriman itu adalah orang yang bermasalahkan. Kumpul dengan orang, ojo nang kamar, nang omah, ya bener wiritan bagus. Ngapain di kamar? Sholat habis bagus, baca Quran habis bagus. Cuman berkumpul lah, karena boleh jadi kedatanganmu kepada mereka memberikan manfaat atau keberadaan mereka memberikan manfaat kepadamu. Gitu? Sehingga yang bergaul dengan kaum muslimin, bergaul, ada orang nyopo paling tidak 3S: senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Karena orang yang baik itu orang mukmin, kalau bahasa Jawanya itu sing gelapia. Ngerti gelapia? Ya. Apa itu? Ramah. Bukan rajin menjamah lain, ramah. Ini untuk laki-laki, sesama laki-laki. Lek wong wedok aja gelapia-gelapian. Iki ake kucing galong. Gelapia malah muntek. Ini kayak sebukuan kayak gini-gini. Ibu buani Pak No gitu. Itu jadi bergaulah engkau dengan sesama muslimin. Fisabah, baik itu dalam keadaan suka, walaupun dalam keadaan sakit. Yang suka apa? Contoh diundang orang tasakuran, teko, mantenan, teko. Wadharra, dalam keadaan duka, ada orang kena musibah, kematian, sakit, datang. Ini namanya muslim yang baik. Ojo gak teko nek diundang wong. Engko dihitung kalau wong ping 3 sampean diundang gak teko, delok nek sampean ana apa-apa gak diparani wong. Jelas? Tahlilan teko. Ana salat jenazah datang. Ada orang mati datang. Supaya nanti begitu juga kita. Sampai gak teko masyarakat orang kenal, koyo gak ngerti-ngerti masyarakat, terus sampai nek mati sing ngangkat sapa? Sing ati mikul sapa? Makanya bergaul dengan orang, ambil kebaikannya. Siapa tahu engkau bisa memberikan manfaat kepada mereka atau mereka bisa memberikan manfaat kepada. Ini namanya orang muslim. Orang muslim itu bukan orang yang angkuh, sombong, omai tutupan terus, gak gelem nonggo, bukan. Gak gelem kumpul, gak gelem sholat jamaah di masjid, gak gelem koncoan, bukan. Biasa. Saling tegur sapa. Rasulullah itu saling tegur sapa. Tidak datang ke masjid ditanya sama Rasulullah, fulan bin fulan, kemana kata Rasulullah? Ya Rasulullah sakit ya Rasulullah. Didatangi sama Rasulullah, dikunjungi. Jangankan sahabatnya, musuhnya pun dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Fal muslimuna kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang muslim itu kal bunyanil wahid, seperti bangunan yang satu. Sebagian akan menopang dan menguatkan sebagian yang lain. Tiang akan menopang berdirinya dinding dan atap. Atap akan melindungi semua bahan-bahan bangunan dan barang-barang yang ada di dalam. Dinding akan melindunginya dari angin, hujan, dan panas matahari. Semuanya. Ini berkaitan kan bunyanil wahid. Seperti bangunan. Mungkin kita tidak sama. Tidak semuanya orang itu jadi ustaz, kiai, ulama, enggak. Ada juga yang jadi santri. Cuman kalau ada ustaz gak ada santrinya kan lucu. Semuanya jadi santri, gak ustaznya sopo. Semuanya sugih, gak yang mau noreh, yang mau ngambil sawit. Siapa kalau semuanya kaya? Siapa yang mau bantu kita? Barokahnya ada orang miskin itu, kita ini dipermudah dalam pekerjaan. Ada yang masih mau jadi kuli. Coba bayangkan kalau semuanya punya duit, kaya-kaya. Pak, minta tolong yang bangunkan rumah saya. Maaf ya Pak, saya sudah banyak duit. Sampai kalau mau kerja di tempat saya. Semuanya begitu. Jadi barokahnya orang miskin ini, satu, kita bisa sedekah. Kemudian mereka
mereka bisa membantu daripada urusan kita. Sehingga tidak sama orang ini, tetapi masing-masing itu akan menjadi yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang muslim nggak sama profesinya, tetapi masing-masing punya peranan. Nggak boleh sombong. Kalau sombong, hancur kehidupan ini. Contoh, yang paling kecil dari mobil itu namanya pentil. Ngerti pentil? Apa pentil? Hah? Iku lo khusus itu. Lah iku lek misalnya ngamuk sebentar. Misalnya dia bilang yang paling gaya itu setir, aku sing paling gaya begini, sing paling dicekel aku. Apa kowe setir? Tapi simpan paling misor, pentil ngamuk. Kalau gitu saya tidak mau lagi ikut sampean. Akhirnya pentilnya mencetak, ledos penuh. Akhirnya apa? Nyurung tuh. Begitu juga dengan setir. Kowe lek sombong kaya ngono aku mau dadi setir. Akhirnya kok motore gak ono setir. Lah terus piye muter? Masing-masing punya tugas. Kira-kira jelas nih? Semuanya boleh berbeda. Ada yang guru, ada yang tukang, ada orang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Ayo padukan semua potensi kita, kekuatan kita dengan satu tujuan, lillahi kalimatillah, untuk menaikkan dan mengangkat kalimat la ilaha illallah. Gunakan semuanya untuk berjuang, berdakwah, membantu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kad jazaa'il wahid, dan orang muslim itu kal wahid, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kaya wong itu tubuhnya satu. Maka orang muslim itu hakikatnya adalah seperti tubuh yang satu. Idza staka minhu udwun istaka sa'irul jasad. Kalau sakit sebagian badan, maka meriang seluruh tubuhnya. Sehingga bentuk yang keinjak sikilnya, tapi sebelum mulutnya. Yang kena injak jengkik sikil, tapi yang bilang aduh, sakitlah semua tubuh. Maka begitulah kaum muslimin, tenggang rasa, saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau dia bahagia, ucapkanlah kepada dia selamat. Kalau dia susah, ucapkanlah bagi dia duka cita dan bela sungkawa. Turutlah bersedih. Itu namanya kaum muslimin. Ini tidak ada tetangganya senang sampean susah, ada tetangganya kesusahan sampean kesenangan. Nah ini namanya orang yang hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Fa in kunta la tusadifu hada min qalbi fastighaluka bi talabi tahallusi min al-halaki ahammu min istighalika bi nawadil furuqi wal ilmi husumat. Kata Imam Ghazali, nek awakmu gak iso kemudian memunculkan rasa cinta, kamu belum punya rasa cinta kepada saudara muslim, masih ada kedengkian, senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, maka kata Imam Ghazali, nek ngono kuwi pasti sibukkanlah dirimu untuk menuntut ilmu supaya engkau jadi orang yang ikhlas. Ojo kakean wiritan, dan jangan engkau memperbanyak ibadah sunnah. Kenapa? Karena cari ilmunya supaya kamu tidak hasud itu lebih penting daripada kamu itu ibadah sunnah. Kira-kira jelas? Jadi banyak ibadahnya, puasa Senin Kamis, tapi hatinya hasud, nggak penting. Kenapa? Dia entek loh ganjarannya. Ibadahnya banyak tapi bakalan habis. Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting kamu cari ilmu supaya kamu selamat daripada hasud dan dengki tadi. Itu lebih penting daripada tahajudmu, lebih penting daripada sholat sunnahmu. Jadi sibukkanlah dirimu untuk mencari ilmu supaya hatimu bersih, dan mencari ilmu supaya engkau bisa melawan musuh-musuhmu. Siapa? Iblis dan hawa nafsu. Itu lebih penting bagi orang yang tadi hatinya kotor.
Baik, kita lanjutkan bab berikutnya.